Halo, saya Hasbi Asidi, mahasiswa MPA ITB In-House Pertamina Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang Personal Based Leadership Project untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Entrepreneurial Leadership tentang Project Walkover Sumur Injeksi di JTB 124 di Pertamina EP Jatibarang Field. PT Pertamina EP Jatibarang Field memiliki dua rig yang beroperasi untuk melakukan perawatan dan perbaikan sumur, yaitu rig Cardwell dan rig Taylor. Project walkover di sumur JTB 124 ini akan dikerjakan dengan menggunakan rig Taylor. Pertamina EP Jatibarang Field juga memiliki tiga tipe sumur, yaitu sumur produksi minyak, sumur produksi gas, dan sumur injeksi air. Perlu diketahui bahwa sumur produksi minyak dan gas pada saat diproduksikan tidak hanya menghasilkan minyak dan gas, namun ada air formasi yang ikut terproduksi. Bayangkan, air formasi ini ikut terproduksi secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Tentu jumlahnya akan terus meningkat sehingga perlu penanganan air formasi yang ikut terproduksi ini. Salah satu penanganan yang dilakukan adalah dengan menginjeksikan kembali air formasi tersebut ke dalam sumur injeksi pada zona kedalaman tertentu setelah dilakukan treatment pada air tersebut. Ada dua tipe sumur injeksi, yaitu pertama sumur yang memang dibor untuk dijadikan sumur injeksi. Kedua adalah sumur konversi dari sumur produksi yang telah menurun produksi minyaknya, diubah menjadi sumur injeksi. Proyek ini termasuk dalam tipe sumur yang kedua. Tujuan lain dari proyek ini, selain untuk mengelola limbah air formasi yang ikut terproduksi, adalah agar dapat dilakukan gross up dengan meningkatkan kapasitas produksi di sumur lain, karena menurunnya jumlah kapasitas tangki penampung yang telah terisi setelah dilakukan penginjeksian. Saya ditunjuk sebagai leader atau biasa dikenal sebagai company man, atau di perusahaan lain ada yang mengenalnya dengan sebutan well site manager. Saya diberikan waktu untuk menyelesaikan proyek ini selama 20 hari, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Proyek ini melibatkan personel dari lintas fungsi, yaitu Departemen Exploitation, Departemen Petroleum Engineering, Departemen Well Service, Departemen Health, Safety, Security and Environment, Departemen Onshore Production, juga melibatkan beberapa vendor atau pihak ketiga sebagai support service. Saya akan menggunakan framework 5 leadership practice untuk menjelaskan detail keseluruhan proyek. Yang pertama adalah model the why. Pada tahapan model the why, saya berusaha menyelaraskan nilai-nilai yang saya miliki dengan semua anggota tim maupun perusahaan yang akan kami terapkan guna menyelesaikan proyek ini. Tidak hanya tepat waktu dan anggaran, tetapi juga aman. Saya menjunjung tinggi 7 nilai pada kepemimpinan saya, yaitu responsibility, communication, teamwork, security, quality, flexibility, dan respect. Sedangkan Pertamina EP sebagai BUMN memiliki nilai amanah, kompeten, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaborasi. Nilai-nilai individu dan nilai-nilai perusahaan haruslah selaras dan harus kita sampaikan pada setiap kesempatan dan rapat, sehingga ini bisa digunakan sebagai pengingat dan juga menjaga proyek agar tetap dalam arah serta tujuannya. Dalam menerapkan nilai responsibility, saya tunjukkan bahkan ketika mempersiapkan proyek ini. Dari sebelum dimulai, kami melakukan survei ke lokasi dan mencatat kemungkinan kendala saat memindahkan peralatan masuk ke dalam lokasi. Kemudian, membuat proposal dan program yang berisi langkah kerja agar setiap anggota tim tahu masing-masing tanggung jawabnya. Pada saat pelaksanaan proyek, langkah-langkah kerja ini akan disampaikan lagi di setiap memulai bekerja atau saat handover atau pergantian shift, baik pagi maupun malam, serta
pada saat akan memulai pekerjaan khusus. Hal ini selaras dengan nilai perusahaan, yaitu amanah. Selanjutnya, nilai communication. Nilai ini terlihat sepele, tapi menurut saya ini sangat penting. Apalagi proyek ini melibatkan berbagai departemen dalam perusahaan dan perusahaan lain sebagai supporting. Maksud baik tidak akan sampai baik dan diterima dengan baik jika dilakukan dengan komunikasi yang buruk. Salah satunya tidak dengan marah-marah dan nada tinggi sehingga diharapkan tercipta komunikasi dua arah, serta tidak menggunakan kalimat-kalimat kasar. Nilai ini mendukung juga nilai perusahaan lain, yaitu harmoni. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nilai teamwork. Nilai ini telah menjadi kunci dari berbagai keberhasilan. Contohnya yang telah dilakukan kapten tim sepak bola timnas Italia, yaitu Giorgio Chiellini, dalam memimpin kesebelasannya pada kejuaraan Euro 2020. Di bawah kepemimpinannya, walaupun timnas Italia tidak berisi pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, tetapi dengan teamwork antara pemain tua dan pemain muda, pengalaman dengan semangat juang, mereka mampu menjuarai turnamen tersebut. Nilai teamwork ini sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu kolaborasi. Sedangkan untuk nilai security dan quality, dua hal ini sangat berhubungan erat dengan nilai perusahaan kompeten. Security atau biasa lebih kami kenal dengan sebutan safety, walaupun tidak memberikan nilai tambah langsung secara produksi, namun hal ini sangat berarti besar. Dampak yang diakibatkan jika terjadi kecelakaan kerja tidak hanya material, tetapi juga moral tim. Juga berpotensi mencoreng nama baik perusahaan. Kita bisa melihat pada kejadian perusahaan British Petroleum ketika terjadi blowout di Gulf Mexico yang hampir membuat bangkrut perusahaan dalam penanganannya, dan citra perusahaan menjadi buruk. Tentu saja pekerjaan yang dilakukan dengan aman tidak harus meninggalkan kualitas pekerjaan tersebut. Tim dianggap kompeten jika dapat menyelesaikan pekerjaan secara aman dan berkualitas baik. Keyword yang selalu saya gunakan dan sampaikan dalam setiap kesempatan yaitu berangkat kerja aman, bekerja dengan baik dan aman, pulang sampai di rumah dengan aman. Selalu fokus dalam pekerja dan ingat, keluarga kalian sedang menunggu di rumah. Nilai yang keenam yaitu flexibility. Bukan berarti melonggarkan peraturan, tetapi lebih ke nilai lain perusahaan, yaitu adaptif, terutama dalam menghadapi problem yang ada dalam proyek ini. Kita harus mampu memitigasi risiko, merekayasa engineering sesuai dengan standar yang ada, mampu beradaptasi dalam kondisi apapun sehingga dapat menjaga semangat dan moral tim dalam menghadapi problem atau perubahan yang ada. Kemudian dalam menerapkan nilai yang terakhir, yaitu respect. Saya selalu menyampaikan kepada tim di berbagai kesempatan bahwa ini bukan pekerjaan Pertamina, ini bukan pekerjaan perusahaan A maupun perusahaan B. Ini adalah pekerjaan semua yang tergabung dalam tim ini. Keberhasilan proyek ini adalah keberhasilan bersama. Kegagalan proyek ini juga merupakan kegagalan bersama. Maka semua harus saling membantu. Hal ini dibutuhkan untuk membentuk nilai perusahaan, yaitu loyalitas. Framework yang kedua adalah Inspire a Shared Vision. Pada tahapan Inspire a Shared Vision, saya berusaha untuk menyampaikan apa visi, harapan, dan impian kepada anggota tim. Saya mengatakan kepada anggota tim bahwa dalam bekerja harus mempersiapkan semuanya dengan baik, mampu melihat 2-3 langkah ke depan, harus tetap fokus dan tidak lengah. Salah satu yang saya sampaikan adalah mengenai HSSE Golden Rule, yaitu patuh, peduli, dan intervensi. Patuh berarti mengikuti peraturan yang ada seperti penggunaan alat pelindung diri, mengikuti standar operation procedure atau SOP dalam setiap pekerjaan. Harapannya adalah kita masing-masing individu dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kemudian peduli, berarti kita harus peduli terhadap sekitar tempat kita bekerja, baik teman kerja kita maupun lingkungan tempat kita bekerja. Kita harus bekerja atau bertindak secara aman sehingga tidak membahayakan orang lain, atau melakukan housekeeping agar menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Terakhir adalah intervensi.
Berarti kita harus berani mengingatkan rekan kerja kita jika bekerja tidak sesuai dengan standar operation procedure atau SOP yang ada. Dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak boleh takut atau segan untuk mengingatkan, maupun tidak boleh tersinggung jika diingatkan. Untuk memperkuat hal tersebut, kami membuat yel-yel yang akan dilakukan setiap meeting selesai. Tujuannya adalah agar selalu ingat dan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah challenge the process. Pada tahapan challenge the process, kami berusaha mengidentifikasi hambatan yang ada, peluang atau potensi yang ada, melakukan inovasi dalam mencari solusi, dan membuat langkah-langkah kerja yang mengakomodir tujuan pembuat proposal dari segi safety dan perbaikan untuk masa depan. Hal-hal ini akan disampaikan dari 1 minggu sebelum proyek dimulai dalam sebuah rapat, yaitu pre-start meeting. Semua departemen dan pihak ketiga yang terkait dengan proyek ini akan diundang. Kita sampaikan rencana langkah-langkah kerja yang ada, beserta dengan tata waktunya, kemudian mendengarkan masukan dari tim. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada perusahaan pendukung atau pihak ketiga untuk menyampaikan HSSE plan mereka dan kesiapan material, peralatan, maupun personil mereka. Diskusi dua arah ini bermaksud agar semua hal dapat dipersiapkan dengan baik sehingga proyek berjalan sesuai tata waktu dengan kualitas terbaik dan aman. Rapat ini juga akan dilakukan lagi setiap sebelum satu proses pekerjaan dilakukan. Misalnya dalam proses pekerjaan squeeze cementing job. Sebelum dilakukan special job tersebut, kita lakukan pre-job safety meeting atau PJSM, menyampaikan langkah kerja, kebutuhan yang diperlukan, potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, tujuan yang ingin dicapai dari squeeze cementing job ini. Menanyakan kepada tim, apakah ada kendala, apakah dapat diatasi, bagaimana cara mengatasinya, apakah kalian telah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi potensi bahaya yang ada. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan akan timbul diskusi-diskusi membangun yang memberikan masukan untuk keberhasilan pekerjaan tersebut. Framework keempat adalah enable other to act. Pada tahapan ini, saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi, kepercayaan, dan hubungan kerja dari seluruh anggota tim. Saya akan meminta setiap orang untuk membuka meeting pagi dan sore secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk melatih kemampuan berkomunikasi tim dan kepercayaan diri setiap anggota tim dalam berkontribusi dalam proyek. Kemudian satu orang lainnya akan membacakan standar operation procedure satu pekerjaan agar dapat mengetahui tingkat pemahaman anggota tim terhadap pekerjaan yang akan dilakukan maupun sebagai pengingat agar waspada. Kecelakaan sering terjadi pada satu hal yang justru sering dilakukan karena menganggap sepele, sehingga perlu diingatkan agar anggota tim tetap fokus. Hal ini juga membuka kesempatan bagi setiap anggota tim untuk mempelajari dan mendapatkan pengetahuan lain dari setiap proses pekerjaan. Framework yang kelima adalah encourage the heart. Pada tahapan encourage the heart, saya berusaha untuk memberikan penghargaan atas setiap pencapaian anggota tim, merayakan keberhasilan tim, dan membangun hubungan informal dari setiap anggota tim. Contohnya saat saya memberikan penghargaan kepada anggota tim setiap minggunya bagi yang membuka peka terbanyak. Selain sebagai wujud apresiasi, hal ini juga dimaksudkan untuk membangun budaya bekerja aman. Saya juga sangat terinspirasi dari film Kolosal, di mana setiap akan berperang antar kerajaan, pemimpin mereka memberikan speech untuk memberikan kepercayaan diri terhadap pasukannya. Bagaimana ribuan pasukan termotivasi oleh kekuatan kata-kata seorang pemimpin. Bagaimana setiap pasukan merasa didorong keberaniannya, alih-alih merasa diceramahi. Saya mencoba melakukannya dengan yel-yel yang dilakukan untuk menunjukkan semangat, kekompakan, dan satu tujuan. Hai, saya Golden Rule. Satu, intervensi, peduli. Yes. Go. Oke. Jaya. Bisa. Sekian cerita dari saya mengenai Personal Based Leadership Project yang pernah saya pimpin dengan penuh pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.